Kemarin kita telah melihat bagaimana tembakan Satao yang mengenai mistar gawang dan bola yang belum keluar lapangan. Di sana ada Sukamoto yang berusaha untuk menyelamatkannya. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Sukamoto yang berlari mengejar bola, para penonton berkata jika bola belum sepenuhnya keluar dan lagi-lagi Sukamoto berlari untuk itu. Sukamoto sendiri juga sebenarnya udah cukup ngos-ngosan, tapi ia berkata di dalam hatinya jika ini adalah bola yang diperjuangkan oleh semua orang. Dan yang mengejutkan, dengan ujung sepatunya, kali ini Sukamoto berhasil untuk menyelamatkan bola. Tentu itu membuat seluruh orang terkejut. Para penonton juga berkata jika Sukamoto benar-benar bermain sangat bagus. Akan tetapi, meski Sukamoto berhasil menyelamatkan bola, di posisinya sekarang ia belum sepenuhnya bisa menguasai bola. Apalagi di sisi lain ada Joe Ichiro yang dengan cepat berlari ke arah Sukamoto. Tokira juga berteriak untuk Ichiro bisa mendapatkan bola. Di samping itu, Hayase meminta untuk Sukamoto tidak kalah. Dan gokilnya, Sukamoto mampu melindungi bola dengan menahan pergerakan Ichiro. Tentu Joe Ichiro nggak mau kalah. Ia terus menekan Sukamoto dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu." Sukamoto sendiri yang terus ditekan Joe Ichiro di posisi itu, ia berpikir bagaimana jika menjadi Kurusu, dan yang mengejutkan, ia memperagakan posisi yang sering Kurusu lakukan saat Kurusu melindungi bola. Kurusu yang melihat itu pun berteriak, "Apa yang Sukamoto lakukan itu sudah benar. Posisikan tubuhmu di tengah-tengah bola dan juga lawan, dan hal yang paling penting, tidak kalah jika lawan terus mendorongmu." Kurusu juga menyemangati Sukamoto, "Kau pasti bisa untuk mempertahankan bola." Di samping itu, Kokubo berkata jika Sukamoto benar-benar menjadi semakin lebih baik. Nah, Sukamoto yang terus mempertahankan bola, di dalam hatinya ia berkata jika kehilangan bola itu tidak akan baik. Tapi menendang bola keluar lapangan itu seperti memberikan bola kepada lawan. Aku perlu sebuah ide untuk Seishiki bisa mendapatkan lemparan ke dalam. Namun saat Sukamoto berpikir seperti itu, ada orang yang berkata jika salah satu pemain Sakuragi ada yang datang membantu Joe Ichiro untuk merebut bola. Sukamoto yang mendengar itu pun jadi teringat perkataan Haibara jika dalam keadaan terjepit itu juga sebuah keuntungan. Sukamoto pun membalikkan badan dan berniat menendang bola ke arah pemain Sakuragi yang datang sembari berharap jika Seishiki bisa mendapatkan sepak pojok. Namun sayangnya orang yang datang membantu Joe Ichiro itu Indo, dan dengan epik ia melompat untuk menghindari bola yang Sukamoto tendang. Bahkan setelah itu Indo bisa menguasai bola, apalagi ia juga langsung melakukan long pass ke depan. Pemain Seishiki yang melihat itu pun memasang ekspresi panik, apalagi bola yang Indo tendang berhasil dikuasai dengan sangat apik oleh Serizawa. Namun setelah menguasai bola dan berbalik arah di depannya, ada Haibara yang bersiap menghadang Serizawa.
Serizawa. Haibara juga berkata jika soal kecepatan, aku tidak akan kalah. Di sisi lain, Gao Nakano berkata meski Sakuragi bisa melakukan quick counter attack, tapi di posisi ini Seishiki masih diuntungkan perihal jumlah pemain mereka. Pasalnya Sakuragi memiliki 3 pemain yang berada di lini depan, yakni Nekotani, Serizawa, dan juga Narukami. Sementara itu di sisi Seishiki ada Usui, Nitobe, Haibara, dan juga Suzuki, yang berarti Seishiki unggul 1 pemain. Nah, Serizawa yang sekarang menguasai bola, ia tidak langsung bergerak untuk melewati Haibara. Aiba yang melihat itu pun menjadi kesal karena seharusnya ketika tim memutuskan untuk melakukan serangan cepat, orang yang menerima bola juga harus bergerak dengan cepat. Tapi ya menurut Hoshina mungkin Sakuragi berniat menata ulang serangan mereka. Serizawa memang tidak langsung bergerak karena di depannya ada Haibara, apalagi di belakang Haibara juga ada Suzuki. Akan tetapi ternyata si Serizawa ini menunggu pergerakan rekan-rekannya, karena ketika Nekotani berlari mencari ruang di belakang Suzuki, Usui yang melihat itu pun berteriak untuk mewaspadai pergerakan Nekotani. Tapi setelah Usui berkata seperti itu, Narukami juga bergerak untuk melepaskan diri dari Usui. Dan Serizawa yang menyadari hal itu langsung mengirimkan bola kepada Narukami. Kazuhiko sendiri yang melihat itu berkata jika jarak yang Nekotani ciptakan, Serizawa tidak melewatkan hal itu. Sakuragi adalah sebuah tim yang memanfaatkan Narukami semaksimal mungkin. Bahkan Kazuhiko mengakui untuk melakukan hal itu, Sakuragi adalah tim yang sangat baik bahkan di seluruh Jepang. Di sisi lain, pelatih Sakuragi dan juga Serizawa berteriak untuk Narukami maju. Kisaragi juga berkata, tunjukkan kepadaku bagaimana mimpi ini berlanjut. Nah, Narukami yang menerima bola, ia langsung melakukan dribbling dengan kecepatan yang gak ngotak. Bahkan para pencari bakat kagum, meski dengan kecepatan yang seperti itu, bola seperti tidak ingin pergi dari kaki Narukami. Bahkan ketika Usui berhasil menendang bola dan membuat bola melambung, Narukami masih bisa mengontrol bola, bahkan ia terus mendribble sembari menjaga bola tetap di udara, atau bahasa kerennya juggling. Ya, tentu hal itu membuat seluruh orang terkejut dengan kontrol bola yang Narukami perlihatkan. Apalagi Narukami mampu untuk tetap mempertahankan kecepatannya. Nah, ketika bola sudah kembali menyentuh tanah, Narukami berniat untuk bergerak memotong ke sisi kanan. Tapi Usui berhasil mengantisipasi itu dan untuk sesaat Narukami berhenti untuk menggiring bola. Sakuragi memang kalah jumlah pemain. Nekotani ada di tengah kotak penalti dan ditempel ketat oleh Nitobe. Sementara Serizawa ada di sisi kiri lapangan dan sedang bergerak maju. Namun Haibara juga tetap menjaganya. Sementara Suzuki yang bebas, ia tidak ikut menekan Narukami. Para penonton pun bertanya-tanya kenapa Suzuki tidak membantu Usui. Tapi ya Suzuki punya pemikiran sendiri. Ia memilih untuk memblok jalur tembakan Narukami karena
ia percaya jika Usui yang menjaga Narukami pasti bisa menghentikannya. Narukami pun mulai bergerak maju dan Usui yang menjaganya terlihat mundur sedikit demi sedikit. Aiba dan Hoshino berkata meskipun sulit untuk Narukami dan Usui karena posisi mereka sangat dekat dengan kotak penalti, tapi ini adalah penentuan dan di dalam lapangan Narukami terlihat mulai bergerak ke sisi kiri. Usui juga bisa mengikuti pergerakannya. Namun yang mengejutkan, Narukami kemudian berbalik arah dan melewati Usui dari sebelah kanan. Mbaknya Narukami yang melihat itu pun berkata, apa ia bisa melepaskan diri dari Usui? Tapi yang mengejutkan, dengan kaki kiri, Usui berhasil menendang bola. Ya, Usui memang kembali berhasil menghentikan Narukami. Sugimoto yang melihat itu pun berkata jika Usui sangat luar biasa. Tapi Seishiki belum sepenuhnya aman karena bola yang Usui tendang masih bebas, apalagi di sana juga ada Nekotani yang langsung mengejar bola. Ya, meski Nekotani memang punya sprint yang cepat, para penonton bertanya-tanya apa ia bisa tepat waktu. Di samping itu, Shiratori dan Kurusu juga berteriak untuk Nitobe tidak kalah demi nama Seishiki. Nitobe yang juga berlari mengejar bola pun berteriak, jika aku tahu, tidak peduli Grim Reaper atau siapapun itu, aku tidak akan membiarkan mereka mencetak gol. Perkataan Nitobe tentang Grim Reaper pun membuat Nekotani teringat akan sesuatu. Ia juga berkata jika kalian tidak mengerti. Dan kita kemudian flashback sebentar, di mana saat itu tim Sakuragi harus menelan kekalahan 1-4 di final Prefektur Tokyo menghadapi SMA Kurafuji. Kayaknya saat itu Narukami dan yang lainnya masih tahun pertama, soalnya pelatih Sakuragi atau Hoshino juga masih jadi pemain. Ya, saat itu cuacanya sedang turun hujan. Hoshino juga kemudian berkata untuk rekan-rekannya ganti baju karena kalau enggak bakalan kedinginan. Kita juga diberitahu jika di pertandingan itu Sakuragi sebenarnya unggul lebih dulu, tapi pada akhirnya kena bantai di babak kedua. Nah, saat para pemain Sakuragi ganti baju dan berniat akan pulang, yang mengejutkan Narukami masih terdiam di pinggir lapangan. Nekotani yang melihat itu pun menghampiri Narukami. Ia berkata jika kita sudah kalah, maaf karena tidak bisa melakukan hal yang lebih baik. Tapi setelah itu Nekotani terkejut karena Narukami yang melihat ke arahnya. Ia malah tersenyum, apalagi ia terlihat masih ceria seperti biasanya. Narukami juga berkata jika Nekotani sudah bermain dengan sangat baik, mari kita pulang dan langsung memulai latihan. Tentu Nekotani yang mendengar hal itu terkejut karena ini baru banget kita selesai bertanding. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan lagi, di mana bola yang hampir keluar secara mengejutkan Nekotani berhasil tepat waktu dan bisa menyelamatkan bola. Akan tetapi, Nitobe langsung melakukan pressure dan tidak membiarkan Nekotani untuk berbalik arah. Nekotani yang ditekan Nitobe pun berkata lagi di dalam hatinya, jika kalian tidak akan pernah tahu, Narukami adalah orang yang paling peduli kepada rekan satu tim lebih dari siapapun. Dan setelah berkata seperti itu, sembari menjatuhkan badan, Nekotani berhasil mengirimkan operan kepada Narukami yang ternyata sudah berada di dalam kotak penalti. Tentu Narukami bisa menerima bola dengan mudah, tapi kita kemudian flashback lagi dan
dan kali ini dari sudut pandangnya Hoshino-san atau pelatih Sakuragi. Ya, saat itu Sakuragi berhasil melaju ke turnamen nasional tapi mereka kalah di babak 16 besar. Hoshino-san pun berkata jika ini sudah bagus, kita bisa melaju sejauh ini. Meski setiap tahun kita selalu kalah di ronde pertama, tapi Hoshino-san yang melihat Narukami terus menangis berkata jika ini menyakitkan. Melihat kau terus menangis seperti itu, dan alasan kenapa Narukami menangis dikarenakan pertandingan pada saat itu adalah pertandingan terakhir bagi Hoshino-san. Hoshino-san juga berkata jika ia pasti akan merindukan Narukami, dan di dalam lapangan Hoshino berkata di dalam hatinya memang tidak akan ada yang tahu, tapi kita semua mengerti hal itu. Narukami adalah anak yang lemah lembut. Setiap kita kalah, ia mengalami lebih banyak kekalahan. Karena kita semua tahu apa itu perasaan frustasi. Hoshino juga kemudian berteriak untuk Narukami maju, dan di dalam lapangan Narukami yang kembali berhadapan dengan Usui, ia mulai bergerak. Para pendukung Sakuragi dan banyak Narukami juga terlihat bersorak menyemangati Narukami, tapi yang mengejutkan dalam sekejap mata Usui lagi dan lagi berhasil menendang bola yang Narukami kuasai. Ia juga sekaligus berhasil menghentikan Narukami. Para penonton yang melihat itu pun bersorak. Mereka juga bertanya-tanya apa itu karena bakatnya atau pengalamannya. Tapi Ubu Kata bilang bukan keduanya. Hasil yang Usui peroleh itu tak terelakkan. Ia sudah mempersiapkan hal ini untuk waktu yang cukup lama. Di samping itu, pencari bakat juga berkata jika Usui benar-benar luar biasa. Tapi sayangnya serangan Sakuragi belum selesai karena bola yang Usui tendang masih bebas dan berhasil dikuasai oleh Tokira. Tentu para pemain Sesigi terkejut, apalagi posisi Tokira itu bagus banget. Meski berada di luar kotak penalti, tapi jarak tembaknya ideal banget. Tokira juga berniat untuk melakukan tembakan melengkung, namun yang mengejutkan dari belakang ada Kimista yang mencoba untuk merebut bola. Oshiba juga kemudian berteriak untuk Kimista tidak melakukan pelanggaran, tapi Kimista sendiri menjawab kalau dia udah tahu. Dan di posisi yang seperti itu, Tokira mengingat kejadian di masa lalu, di mana ia memberitahu Narukami jika dokter menyuruhnya untuk keluar dari klub sepak bola, dan ini perihal masalah sakit punggung yang Tokira derita. Di dalam lapangan Tokira yang berduel dengan Kimista, ia berkata di dalam hatinya betapa bodohnya aku ini. Dibandingkan dengan Narukami, aku hanya diibaratkan sepotong kue. Bahkan di saat-saat terakhir seperti ini, aku masih tetap bergantung kepadamu. Dan yang mengejutkan, setelah berkata seperti itu sembari menjatuhkan badan, Tokira berhasil mengirimkan umpan kepada Narukami yang berdiri di dalam kotak penalti. Tentu lagi-lagi Narukami bisa dengan mudah menerima bola, dan hal itu membuat para penonton kembali bersorak. Dan entah sudah berapa kali Narukami dan Usui saling berhadapan. Para pemain Sakuragi yang lain juga berkata di dalam hati mereka jika mereka menyerahkan hal ini sepenuhnya
sepenuhnya kepada Narukami. Tapi di sisi lain Tsunayama berkata, sampai di titik ini terlalu berat menyerahkan semuanya kepada satu orang saja. Bahkan hal itu bisa menghancurkannya. Nah, Narukami yang kembali berhadapan dengan Usui, autornya bilang jika sorakan keras para penonton menjadi terdengar sangat jauh. Untuk sesaat, konsentrasi Usui berada pada titik tertinggi atau bahkan sangat ekstrim. Di sisi lain, satu pertanyaan muncul di pikiran Kazuhiko, bukankah Narukami sudah melewati masa-masa puncaknya? Dan di dalam lapangan, Narukami mulai bergerak ke sisi kiri. Usui juga terlihat bisa mengikuti pergerakan Narukami, dan gokilnya, sembari menjatuhkan badan, Usui kembali bisa menendang bola. Kurusu dan Shiratori pun berkata apakah Usui melakukan pelanggaran karena Narukami terlihat akan terjatuh. Tapi di sisi lain, wasit tidak menunjukkan gestur akan meniup fluid. Inohara juga bilang jika itu bukan pelanggaran karena Usui mengenai bola. Aiba juga berkata jika ini adalah kemenangannya si Usui, dan di samping itu Narukami yang terlihat akan terjatuh, ia berkata jika ini sangat menyakitkan. Aku tidak bisa, meski aku memiliki gambaran dalam pikiranku, tapi tubuhku tidak bisa mengimbanginya. Dan kita kemudian diperlihatkan masa lalu Narukami, di mana ia yang terbaring sakit tak berdaya, dan ternyata itu dikarenakan Narukami yang bermain sepak bola bersama ayahnya. Iya, kita semua udah tahu kalau Narukami itu punya fisik yang lemah. Narukami juga berkata untuknya sepak bola selalu membuat dirinya berjuang tanpa henti. Meski pada akhirnya ia bisa melakukannya, tapi aku selalu tergelincir. Namun pada akhirnya aku tahu jika hal itu selalu cukup untuk menghilangkan semua keresahan itu. Dan yang mengejutkan, setelah berkata seperti itu, Narukami yang terjatuh, ia bangkit lagi dan terus mengejar bola. Usui yang melihat itu pun terkejut, apalagi Narukami kemudian melompat dan berhasil melakukan tendangan voli. Meski di saat yang bersamaan terlihat ada Suzuki yang berusaha memblok tendangan Narukami, tapi pada akhirnya tembakan Narukami berhasil menjadi gol. Sakuragi pun berhasil menyamakan kedudukan, dan hal yang Narukami sebut cukup untuk bisa menghilangkan semua keresahan adalah mencetak gol. Bahkan ia berkata momen ini adalah saat yang terbaik. Narukami yang mencetak gol tentu membuat seluruh orang bersorak. Di samping itu, para pemain Sakuragi juga langsung berlari ke arah Narukami, dan di menit 40 babak pertama, Sakuragi berhasil menyamakan kedudukan. Para pencari bakat Hiroshi dan Ura pun terkesan dengan gol yang Narukami buat. Sementara saya dan Ruka bilang jika itu adalah insting alami dari seorang penyerang, apalagi ia juga orang yang tidak gampang menyerah. Di sisi lain, Gao Nakano dan Tsunayama juga mengakui jika Narukami memang mencetak gol yang sangat cantik, dan Tsunayama sendiri mengoreksi perkataannya sebelumnya jika ia pikir akan terlalu berat jika tugas itu
hanya dibebankan kepada satu orang saja. Tapi Narukami tetap membawa beban itu dengan tubuh kecilnya. Dia terus-menerus memaksakan dirinya melewati batas kemampuannya. Narukami adalah pemain yang sangat bagus. Kazuhiko juga membenarkan perkataan Tsunayama, setelah melakukan banyak kegagalan, kebanyakan orang akan melarikan diri. Tekad yang Narukami miliki untuk bisa mencetak gol, kita harus menghormati itu. Ya, gol yang Narukami cetak memang luar biasa, bahkan Hoshina dan Aiba aja nggak menyangka di posisi dan jarak yang seperti itu Narukami bisa mencetak gol. Bahkan emaknya Sukamoto dan Oji-san yang notabene pendukung Seishiki juga mengakui jika gol Narukami memang sangat cantik. Di samping itu, setelah mencetak gol, Narukami juga berselebrasi di depan para penonton, dan tentu saja para penonton terus-menerus meneriaki nama Narukami. Di momen ini Narukami juga berkata di dalam hatinya, seluruh orang di stadion meneriaki namanya, tim lawan berjalan melewatiku dengan perasaan kecewa. Nomor 10 sebagai tanda jika aku adalah pemain andalan, itu adalah impian seluruh pemain sepak bola. Aku sangat menyukai momen seperti ini. Jika itu yang menyebabkanku dipanggil sebagai Grim Reaper atau Malaikat Maut, aku tidak masalah. Di samping itu, banyak Narukami juga terlihat senang. Ia juga merayakan gol Narukami dengan tos bersama kakeknya. Mbaknya Narukami berkata di dalam hatinya jika ini adalah sesuatu hal yang besar, bisa menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir, itu adalah pencapaian yang besar. Di sisi lain, Kondo juga menghampiri Narukami, tapi ketika Kondo hendak berbicara, ada Kisaragi yang menyela dengan berkata jika gol yang Narukami cetak membuat hatiku bergetar. Tentu Kondo yang diserobot Kisaragi langsung berteriak karena itu adalah kata-kata yang ingin ia sampaikan, dan hal itu membuat seluruh para pemain Sakuragi tertawa. Tapi di sisi lain hanya Indo yang memasang ekspresi jengkel. Tentu Narukami bingung kenapa Indo memasang ekspresi seperti itu meski dirinya sudah mencetak gol. Dan ternyata Indo cuma ingin dipuji karena keberhasilannya merebut bola dari Sukamoto dan mengirimkan long pass setelah itu. Tapi yang paling penting, Indo berkata jika golmu yang selanjutnya, pastikan itu berawal dari umpan yang aku berikan. Narukami pun tersenyum dan menjawab tentu saja. Di sisi lain, Marco berkata sebenarnya nggak masalah jika bola keluar lapangan, karena itu membuat Sakuragi harus kembali mengatur waktu untuk melakukan serangan. Itu adalah murni kesalahan Sukamoto dan kurangnya pengalaman yang ia miliki. Akiko pun menjawab itu benar jika memang dipikir-pikir lagi. Sukamoto juga pasti lebih tahu dari siapapun. Nah, di dalam lapangan Sato memanggil Sukamoto, tapi setelah itu malah ada Oshiba yang berkata jika kau tadi mencetak 1 gol dan mereka juga mencetak 1 gol. Karena 1 kurang 1 itu adalah 0, itu berarti golmu dihapuskan dan itu dikarenakan dirimu. Ia juga berkata bagaimanapun juga aku akan mencetak gol. Ya, Oshiba memang kalau ngomong selalu blak-blakan, dan hal itu membuatnya didorong oleh Satao untuk cepetan pergi.
Ya, maksud Satao mendekat ke arah Sukamoto, ia ingin Sukamoto tidak mengkhawatirkan hal yang Oshiba katakan. Apa yang kau lakukan saat mengejar bola itu sudah sangat bagus. Sukamoto pun berterima kasih, namun setelah itu ia berkata untuk kita segera mencetak gol. Dan kocaknya, Oshiba malah bertanya, apa kau tidak terbawa suasana? Sukamoto pun menjawab tidak, dan Satao berkata di dalam hatinya jika Sukamoto yang dulu, ia pasti tidak akan bisa berkata seperti itu. Bukan perkembangan skillnya, tapi pertumbuhan mentalnya lah yang membuat aku tertarik. Satao juga kemudian mengusulkan kepada Mitsuki untuk berkumpul membuat lingkaran. Di sisi lain, saat para pemain Seishiki berkumpul, Ubukata berkata di dalam hatinya jika tadi kita sudah unggul dan Sakuragi tertinggal. Ini persis seperti kekalahan Seishiki di kualifikasi Interhaik. Idealnya itu akan menjadi sangat bagus ketika kita bisa unggul saat babak pertama selesai. Akan tetapi, tiba-tiba pelatih Nazoa berkata jika pada awalnya ia pikir Seishiki akan bisa menang dengan hanya mencetak 1 gol. Tapi jika kedudukannya seperti sekarang, faktanya kita seperti mengingat kejadian di mana kita kalah dari Sakuragi, dan ini sangat menarik karena sekarang adalah waktu untuk kita menunjukkan bagaimana tim ini sudah lebih baik. Dan ya, pertandingan pun langsung dimulai. Di sini autornya bilang pada saat babak pertama mencapai klimaksnya, Ubukata tidak menyadari jika ponselnya berdering dan ternyata yang menghubungi Ubukata adalah Yuki atau adiknya Kazama. Apakah ini adalah pertanda jika Kazama akan berpartisipasi dalam pertandingan semifinal? Mari kita lihat di video selanjutnya. Jadi, bye-bye.